Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Alvaris. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS LDK, yaitu etika penggunaan dunia maya. Sebelum membahas lebih lanjut, kita akan membahas tentang apa itu etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang apa yang dianggap sebagai perilaku baik atau buruk, benar atau salah, serta prinsip-prinsip moral yang membimbing tindakan individu dan kelompok. Ini melibatkan pemikiran kritis tentang nilai-nilai, norma-norma, dan kewajiban moral yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam hubungan interpersonal maupun dalam konteks sosial, politik, dan profesional. Etika membantu manusia memahami dan mempertimbangkan implikasi moral dari tindakan mereka, serta membentuk dasar untuk pembuatan keputusan moral yang sadar. Lalu, apa itu dunia maya? Dunia maya yang juga dikenal sebagai dunia virtual atau cyberverse merujuk pada lingkungan digital yang membentuk atau jaringan komputer dan interaksi online antara individu, organisasi, dan entitas lainnya. Ini adalah ruang tempat manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagai informasi melalui berbagai platform dan aplikasi internet, seperti media sosial atau situs web, forum online, dan banyak lagi. Dunia maya mencakup segala hal yang terjadi di dunia digital, mulai dari interaksi sosial, perdagangan elektronik, hiburan digital, hingga pembelajaran dan kolaborasi secara online. Ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, di mana banyak aspek kegiatan manusia terintegrasi dengan teknologi digital. Lalu kita akan membahas apa itu etika dalam penggunaan dunia maya. Etika dalam penggunaan dunia maya merupakan serangkaian norma dan prinsip-prinsip yang mengatur perilaku individu dalam interaksi online. Ini meliputi penghormatan terhadap privasi, mempromosikan kebaikan bersama, menghindari penyebaran informasi palsu, dan menghormati hak kebebasan berekspresi sambil menjaga kesopanan dan rasa hormat. Selanjutnya ada prinsip dan norma. Poin pertama ada penghormatan privasi. Menghormati privasi orang lain dengan tidak mengungkapkan informasi pribadi tanpa izin mereka. Yang kedua ada kesopanan dan harga diri. Berperilaku dengan sopan dan menghormati orang lain, menghindari perilaku yang merendahkan atau merugikan orang lain. Yang poin ketiga ada keterbukaan dan kejujuran. Yang dimaksud keterbukaan dan kejujuran itu yaitu berkomunikasi secara terbuka dan jujur, serta menghindari menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan. Poin keempat ada perlindungan hak cipta. Menghargai hak cipta dan menghindari pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam berbagai konten online. Poin selanjutnya ada penghindaran pelecehan dan kekerasan. Tidak melakukan pelecehan, intimidasi, atau ancaman kekerasan terhadap orang lain. Selanjutnya ada pencegahan penipuan dan kejahatan. Menghindari praktek-praktek penipuan dan kejahatan online seperti phishing dan penyebaran malware. Selanjutnya ada penggunaan yang bertanggung jawab. Yang dimaksud penggunaan yang bertanggung jawab ialah
bertanggung jawab atas tindakan dan konten yang diposting, serta memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan online. Selanjutnya ada kerjasama dan kolaborasi. Berpartisipasi dalam komunitas online dengan semangat kolaborasi dan saling membantu. Baik teman-teman, saya mengingatkan kembali betapa pentingnya etika penggunaan dunia maya. Seperti yang saya jelaskan tadi, pentingnya etika dalam penggunaan dunia maya tidak bisa diabaikan. Di era digital seperti sekarang ini, interaksi online menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Alasan yang mungkin masuk mengapa etika dalam penggunaan dunia maya sangat penting menurut saya, yaitu satu, membangun hubungan yang sehat. Etika online membantu membangun hubungan yang sehat antara pengguna lain. Ini melibatkan cara kita berkomunikasi, memberikan umpan balik, dan menghadapi orang lain dengan hormat. Itu yang kedua, ada mencegah penyebaran informasi palsu. Dengan adanya banyak informasi yang tersedia di internet, etika dalam berbagai informasi menjadi penting. Menyebarkan informasi palsu atau tidak benar bisa merugikan orang lain dan merusak kepercayaan publik. Yang ketiga yaitu ada perlindungan privasi seperti yang dikatakan tadi. Etika dalam penggunaan dunia maya juga melibatkan penghormatan terhadap privasi orang lain. Menjaga informasi pribadi orang lain agar tetap aman dan tidak menyebarluaskan tanpa izin adalah tindak etis. Yang keempat ada pencegahan pelecehan dan intimidasi. Seperti yang dikatakan, cyberbullying atau pelecehan online semakin sering terjadi. Etika dalam perilaku online dapat membantu mencegah perilaku semacam ini dengan menekankan pentingnya menghormati dan tidak merugikan orang lain. Yang kelima ada memastikan keterlibatan yang positif. Maksud saya, etika dalam penggunaan dunia maya membantu memastikan bahwa interaksi online kita memberikan dampak yang positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini berarti menghindari konflik yang tidak perlu, mempromosikan empati dan mendukung komunitas secara konstruktif. Selanjutnya ada yang keenam, membangun reputasi yang baik. Maksudnya yaitu etika online juga mencakup bagaimana kita mempresentasikan diri kita sendiri di dunia maya, menjaga perilaku yang sopan, menghindari konten yang tidak pantas, dan berinteraksi dengan cara yang positif dapat membantu membangun reputasi yang baik. Yang ketujuh, menjaga keamanan online. Mengikuti etika online juga membantu menjaga keamanan online kita sendiri. Ini termasuk penggunaan kata sandi yang kuat, kehati-hatian dalam berbagi informasi pribadi, dan berhati-hatilah terhadap ancaman keamanan seperti phishing atau malware yang seperti saya katakan tadi. Secara keseluruhan, etika dalam penggunaan dunia maya merupakan fondasi yang penting untuk menciptakan lingkungan online yang sehat, aman, berdampak positif bagi semua orang. Baik, mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dapat disimpulkan beberapa poin dari materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu ada kesadaran akan konsekuensi tindakan online. Apa sih maksudnya? Yaitu penggunaan perlu memiliki kesadaran bahwa perilaku dan interaksi online memiliki dampak nyata, termasuk dampak sosial, emosional, dan bahkan hukum. Poin kedua yaitu pentingnya privasi dan keamanan data. Perlindungan informasi pribadi dan data sensitif merupakan aspek sentral dari etika penggunaan dunia maya guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Poin ketiga ada etika dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Guna perlu mematuhi norma-norma etika dalam berkomunikasi online, termasuk penggunaan bahasa yang sopan,
menghormati pendapat orang lain, dan menghindari perilaku merugikan. Poin keempat ada penyebaran informasi yang akurat dan bermanfaat. Memerangi penyebaran disinformasi dan hoaks, serta mengutamakan penyebaran informasi yang benar dan berguna merupakan bagian penting dari etika online. Dan poin kelima ada mendorong kerjasama dan empati. Etika pengguna dunia maya juga melibatkan upaya untuk membangun komunitas online yang inklusif, berempati, dan mendukung satu sama lain. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika tersebut, penggunaan dapat membentuk budaya online yang lebih positif, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.